Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Karina, NIM 2011-90333, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas video pembelajaran mata kuliah media instruksional pembelajaran tentang belajar fikih. Di sini saya akan membahas tentang bab toharo. Toharo artinya bersuci, sedangkan menurut syara ialah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci ada dua bagian, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan bersuci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Macam-macam air yang wajib untuk bersuci. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang suci lagi mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Air yang suci lagi mensucikan ada 7 macam air. Yang pertama air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air salju, yang keenam air telaga, dan yang ketujuh air embun. Pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Air dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat, air mutanajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 macam pembagian air. Yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air musyammas, air yang terkena panas matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, disebut juga air mustakmal, air yang dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis, walaupun tidak berubah warnanya, bau atau rasanya. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kula. Maksud dari kurang dari 2 kula adalah sama dengan 217 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya panjang 62,4 cm, lebar 62,4 cm,
dan dalam atau tinggi 62,4 cm atau melebihinya, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Macam-macam najis. Najis ialah suatu benda yang kotor, misalnya bangkai, kecuali manusia, ikan, dan belalang. Yang kedua, nanah. Yang ketiga, darah. Yang keempat, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kelima, minuman keras seperti arak dan sebagainya. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhalazah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawasito. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pembagian najis. Yang pertama, najis mukhalazah. Bisa juga disebut najis berat, seperti anjing dan babi dan serta keturunannya. Yang kedua, najis mukhaffafah. Bisa juga disebut najis ringan. Ialah air kencing ringan. Ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa kecuali ASI. Yang ketiga, najis mutawasito. Bisa juga disebut najis sedang. Ialah semua najis selain dari najis mukhalazah dan najis mukhaffafah. Najis mutawasito dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, najis ainiyah. Yang kedua, najis hukmiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud, memiliki warna, aroma, dan rasa. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak memiliki warna, aroma, dan rasa. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.